Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Dwi Putri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang banjir di Sumatera Barat, mulai dari penyebab, kondisi di lapangan, dampak bagi masyarakat, hingga upaya penanganan dan solusi yang bisa kita lakukan bersama. Banjir menjadi salah satu bencana yang sering melanda wilayah Sumbar dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat hujan tinggi. Ada beberapa penyebab utama banjir di Sumatera Barat. Yang pertama, curah hujan yang ekstrim. Sumbar memiliki topografi perbukitan dan gunung, sehingga saat hujan deras air cepat mengalir ke daerah rendah. Yang kedua, sungai meluap. Sungai-sungai besar seperti Batang Guranji, Batang Arau, Batang Lembang, dan sungai-sungai di daerah Agam, Tanah Datar, dan Padang seiring meluap ketika volume air meningkat. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan pembangunan tanpa perhitungan menyebabkan air tidak lagi menyerap dengan baik. Dan yang terakhir, sistem drainase yang tidak optimal, khusus di perkotaan seperti Kota Padang. Dampak banjir bagi masyarakat. Banjir tidak hanya merendam rumah dan jalan, tetapi juga memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, banjir mengganggu kebutuhan dasar warga. Air bersih menjadi langka karena sumur dan jaringan PDAM ikut tercemar lumpur. Banyak keluarga kesulitan memasak, mandi, bahkan sekedar mendapatkan air minum yang aman. Yang kedua, banjir juga menimbulkan ancaman kesehatan. Lingkungan yang basah dan kotor memicu berbagai penyakit infeksi kulit, ISPA, hingga diare. Tak jarang posko kesehatan darurat harus didirikan untuk menangani warga yang sakit. Yang ketiga, ada beberapa penyebab utama banjir di Sumatera Barat. Yang pertama, toko kecil dan usaha rumahan tidak bisa beroperasi. Pedagang kehilangan barang dagangan, sementara petani gagal panen karena mengalir ke daerah yang rendah. Yang kedua, sungai meluap. Dalam menghadapi banjir seperti Batang Guranji, berbagai langkah penanganan dilakukan oleh pemerintah, di daerah relawan dan masyarakat. Pertama, saat banjir dimulai terjadi, petugas dari BPD ketika volume air meningkat. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Polri dan relawan lahan dan segera melakukan evakuasi warga yang terjebak. Mereka menggunakan perahu karet, pelampung, dan alat keselamatan lainnya untuk memastikan semua korban dapat diselamatkan dengan aman. Yang kedua, pemerintah mendirikan posko pengungsian di lokasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, setelah air mulai surut, tim gabungan bersama masyarakat melakukan pembersihan lingkungan. Lumpur, sampah, dan material kayu yang terbawa arus banjir diangkat agar jalan dan rumah bisa kembali digunakan. Yang keempat, pemerintah daerah melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak seperti jembatan, jalan yang putus, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya. Dan yang terakhir, berbagai organisasi dan relawan memberikan bantuan logistik berupa sembako, obat-obatan, serta kebutuhan bagi anak-anak yang lansia. Upaya pencegahan banjir. Untuk mengurangi risiko banjir di masa depan, ada beberapa langkah yang penting yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Hutan di daerah hulu harus tetap dijaga dan penebangan pohon secara liar harus dihentikan. Pohon berperan besar menyerap air dan mencegah luapan ke daerah rendah. Yang kedua, masyarakat perlu membiasakan diri tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menumpuk menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air dan memperarah banjir di perkotaan. Yang ketiga, pemerintah daerah perlu membangun dan memperbaiki sistem drainase yang lebih baik, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kota Padang. Keempat, penting untuk memperkuat sistem peringatan dini di daerah rawan sehingga masyarakat dapat mengungsi atau menyelamatkan barang-barang sebelum banjir datang. Dan yang terakhir, penataan ruang wilayah harus diperhatikan. Pembangunan sebaiknya tidak dilakukan di daerah cekungan, bantaran sungai, atau kawasan resapan air. Itulah penjelasan mengenai banjir di Sumatera Barat, mulai dari penyebab, dampak, hingga penanganannya. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.